Hi friends, welcome back to Sunspread Podcast. Kadang aku mikir, kapan terakhir kali aku nyuci baju tanpa merasa terpaksa? Kapan terakhir kali aku nyapu bukan karena lantai kotor, tapi karena pikiranku yang berantakan? Lucunya, aku baru sadar, beberapa hal yang dulu aku pikir cuma kewajiban, sekarang justru jadi bentuk healing paling jujur dalam hidupku. Aku ingat banget masa kuliah dulu, kos kecil, kamar sempit, dan tugas yang gak ada habisnya. Kadang jam 2 pagi, aku masih duduk di depan laptop. Mata udah berat, kepala pusing, dan entah kenapa, di tengah semua itu, aku malah berdiri, ambil ember, dan mulai nyuci baju. Bukan karena rajin, bukan juga karena baju udah habis, tapi karena di bawah air dingin yang ngalir dari keran, aku ngerasa hidup bisa berhenti sejenak. Air yang nyentuh tangan rasanya kayak mengalirkan beban. Suara gesekan kain itu kayak musik terapi. Sabun yang berbusa, entah kenapa terasa kayak simbol pembersihan diri. Di situ aku ngerti, nyuci baju malam-malam bukan cuma tentang bersihin kain, tapi bersihin isi kepala yang penuh sesak. Dulu aku pikir, pekerjaan rumah itu cuma kewajiban. Tapi ternyata, itu juga bentuk kasih sayang ke diri sendiri. Nyuci baju, nyapu lantai, nyuci piring, semuanya sederhana, tapi penuh makna. Itu kayak bentuk kecil dari aku peduli sama diriku. Karena bahkan saat hidup lagi berantakan, aku masih bisa berusaha ngerapiin sedikit bagian dari dunia ini. Kadang bukan hasilnya yang bikin lega, tapi prosesnya. Rasa hangat setelah kerja fisik ringan, bau sabun yang masih nempel di tangan, lihat kamar yang kembali bersih. Itu semua kayak pengingat kecil. Hidup memang gak bisa dikontrol sepenuhnya, tapi masih bisa ditata sedikit demi sedikit. Waktu mulai kerja, ritmenya berubah. Waktu makin sempit, energi makin tipis. Tapi kebiasaan itu masih ada. Nyuci kalau sempat, bebersih kamar pas weekend. Masak, walau cuma nasi dan telur ceplok. Dan setiap kali aku melakukannya, aku ngerasa kayak lagi ngobrol sama diriku sendiri. Kayak ada ruang sunyi yang cuma aku dan pikiranku yang tahu. Karena kadang, nyapu lantai bukan cuma mindahin debu, tapi mindahin pikiran yang menumpuk. Kadang, ngelap meja itu bukan cuma bersihin noda, tapi bersihin kenangan yang belum siap dilupakan. Dan kadang, masak itu bukan cuma biar kenyang, tapi biar kita ingat bahwa kita masih bisa menciptakan sesuatu dari nol. Aku sadar, mungkin alasan kenapa hal-hal sederhana itu terasa menenangkan, karena selama ini hidupku terasa penuh kewajiban. Kuliah harus begini, kerja harus begitu, selalu ada harus, sampai aku lupa rasanya melakukan sesuatu karena ingin. Dan ternyata, hal-hal sederhana itu, nyuci, bebersih, masak, jadi ruang kecil buat aku bisa ingin lagi. Bukan karena disuruh, bukan karena dituntut, tapi karena aku pengen aja. Dan itu cukup buat bikin aku ngerasa hidup lagi. Aku pernah baca satu kalimat yang nempel banget di kepala. Kebahagiaan itu bukan selalu datang dari hal besar, tapi dari hal kecil yang kamu lakukan dengan sadar. Dan ternyata, benar, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang kita bangun pelan-pelan di dalam diri. Lewat rutinitas kecil, lewat gerakan sederhana, lewat waktu yang kita curi di antara kesibukan. Buat sekedar bernafas, sekedar hadir, sekedar merasa cukup. Aku sering mikir, kenapa ya kita butuh healing dari hidup yang kita pilih sendiri? Bukankah ini semua kuliah, kerja, tanggung jawab adalah hal yang kita kejar? Tapi semakin dewasa, aku sadar, kita bukan capek sama hidupnya, kita capek karena ritmenya terlalu cepat. Karena kita lupa berhenti. Dan mungkin, hal-hal kecil seperti nyuci baju atau nyapu kamar, itu sebenarnya cara tubuh dan jiwa kita bilang, pelan dikit boleh kali. Sekarang,
Setiap kali aku nyuci atau beres-beres kamar, aku nggak lagi ngerasa itu cuma tugas rumah. Aku ngerasa itu bentuk syukur. Karena aku masih punya tenaga untuk membersihkan, masih punya waktu untuk menata, masih punya tempat untuk dirawat. Dan di situ aku sadar, mungkin Tuhan memang sengaja menanamkan kebahagiaan kecil di tempat-tempat yang paling sederhana. Bukan di liburan mahal, bukan di pencapaian besar, tapi di saat kita diam dan hadir sepenuhnya dalam sesuatu yang kecil. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa capek, buntu, atau hampa, coba mulai dari hal kecil. Beresin meja, nyuci piring, nyapu kamar. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu pantas untuk merasa lebih ringan. Dan siapa tahu, di antara suara air dan busa sabun, kamu nemu lagi bagian dirimu yang sempat hilang. Kadang, kebahagiaan nggak perlu dicari jauh-jauh. Cukup dicuci, disapu, dan dirawat pelan-pelan. Karena di setiap gerakan kecil itu, Tuhan sedang menyapa. Terima kasih sudah mau bertahan hari ini. Oke, sekian podcast kali ini. See you in the next podcast. Kalau mau komen, kalau mau request boleh komen di bawah guys. Oke, see you in the next podcast. Bye-bye.